Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Ketemu lagi bersama saya Bidi Aziz Faiz. Di pertemuan kali ini kita akan membicarakan mengenai simbol-simbol agama atau religious simbol. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang aspek-aspek agama yang salah satunya ini akan dibicarakan hari ini yaitu simbol-simbol agama. Jadi aspek-aspek agama itu tolong diingat ya, dari emosi keagamaan, dari kepercayaan atau doktrin, dari ritual, dari komunitas, dari ekspresi dan pengalaman agama hingga sekarang simbol-simbol agama ini kan bagian dari aspek-aspek agama. Oke, mari kita bicarakan ini ya. Nah, apa itu simbol? Simbol itu apa? Gitu ya. Nah, kata simbol berasal dari kata Yunani sambalio. Saya tidak begitu hafal cara pronunciation-nya. Atau biasanya M itu di Yunani itu tidak ya, tapi saya kurang tahu ya. Nanti bisa dicek teman-teman ya. Sabalin atau sabalista yang berarti berunding, berdebat, merenungkan, bertemu, membantu. Yaitu makna katanya, tetapi juga ada banyak makna kata yang lain seperti mewawancara karena simbol itu juga bisa berbicara, memberikan makna. Melemparkan menjadi satu karena simbol itu kan juga bisa menyatukan proses makna-makna yang banyak sekali melingkupinya dan tidak bisa dideskripsikan sehingga bisa disimbolkan dengan sesuatu gitu ya, menjadi satu, menyusun atau menyatukan sama seperti tadi, menetapkan karena simbol itu nanti yang berkaitan dengan kemasyarakatan itu hampir semuanya ajek itu nanti dibedakan dengan tanda ya. Kemudian menggabungkan karena tadi ya makna-makna yang berserakan digabungkan menjadi satu, lalu disimbolisasi gitu ya, menyetujui, membandingkan, menjelaskan. Tentu simbol itu nanti menjelaskan apa ini maksudnya, kemudian memberikan imajinasi, memberikan pemaknaan dan pembayangan di balik kata simbol itu mengenai sesuatu. Menafsir, ya orang itu untuk memahaminya di situ mesti ada tafsir, mengapresiasi dan sebagainya. Biasanya simbol itu tentu teman-teman dimuliakan karena itu adalah bagian dari identitas, bagian dari makna-makna yang disepakati di antara kehidupan masyarakat. Makanya orang tidak bisa kemudian menghinakan atau merendahkan simbol sesuatu karena dia mesti akan berkaitan dengan emosi masyarakatnya. Gitu ya. Kemudian tilih itu membedakan antara simbol dan tanda. Kalau tanda itu sifatnya univok, arbitrer, dapat diganti, namanya juga tanda. Gitu kan. Bisa diganti apa saja namanya tanda. Jadi dia tidak terlalu mengikat kalau tanda. Tapi kalau simbol itu mengikat. Dia menjadi bagian dari realitas yang ditunjukkan itu. Jadi kalau simbol itu adalah suatu tanda pemaknaan yang mewakili hampir seluruh kesadaran dan realitas di sekelilingnya gitu. Jadi ia bagian tidak terpisah dengan kesadaran masyarakatnya, ia bagian tidak terpisah dengan pengetahuan masyarakatnya, ia bagian tidak terpisah dari proses historis kehidupan masyarakatnya. Kalau tanda, ya tanda saja. Anda bermain dikasih tanda, bisa diganti tanda apa aja. Dia tidak terikat, dia tidak memiliki hubungan intrinsik. Tetapi kalau simbol itu punya relasinya. Karena itu biasanya agak sulit juga diganti, ya. Oke, saya langsung definisi simbol. Nah, sekarang definisinya itu apa? Nah, John Saliba di dalam buku Homo Religious in Marsa Iliad, ya, simbol adalah sarana. Ya, tidak hanya bermakna sarana, tetapi sesuatu yang membawa buah pikiran atau makna. Jadi simbol itu sesuatu yang baik itu berbentuk bahasa, baik itu berbentuk tindakan, baik itu berbentuk benda, yang itu dia membawa makna, membawa sebuah pikiran di belakangnya. Itulah bedanya simbol dengan yang lain itu ya. Simbol itu mengandung suatu pengertian yang tidak mengandung informasi langsung. Jadi ketika kita melihat bendanya, itu tidak semata-mata benda itu. Jadi kadang simbol itu tidak hanya makna bendanya. Misalnya seperti Ka'bah. Ka'bah itu tidak hanya kita lihat sebagai bendanya, tapi pikiran dan makna di balik kata Ka'bah, di balik benda Ka'bah itu. Jadi dia tidak
tidak semata-mata bendanya gitu ya. Ketika seseorang mencintai seseorang, dia ngasih bunga-bunga, tidak hanya bunganya, bunga itu bisa didapat kawan saja, tapi pikiran dan makna di balik bunga itulah yang benar-benar berarti ya. Eh, tetapi apa namanya, dia adalah ideal-ideal, nilai-nilai dan paham-paham abstrak. Jadi benda itu tidak semata-mata bendanya, tidak semata-mata objeknya, tidak semata-mata dia sebagai referensinya, sebab simbol itu dia memiliki ideal-ideal makna di belakangnya. Bisa kehormatan, bisa pengetahuan, bisa apa ya di balik itu. Nilai-nilai, ya sesuatu yang berarti, sesuatu yang mulia gitu ya. Dan biasanya abstrak memang, justru karena abstrak itu, justru karena misterius itu, kadang kemudian diungkapkan dengan bentuk simbol-simbol tertentu. Karena itu untuk menangkap yang abstrak itu, kalau kita kemudian menjelaskannya secara teliti dengan bahasa-bahasa tertentu itu mungkin agak susah. Ketika melihat suatu simbol, orang paham maksudnya ini, gitu loh. Itu makna simbolnya. Jadi sistem simbol itu mempunyai pengertian sebagai segala sesuatu yang membawa. Ingat ya, membawa, menyimpan, menyampaikan ide dan makna. Jadi di dalamnya tersimpan makna-makna. Ia mengandung suasana hati. Jadi ketika melihatnya itu ada relasi langsung dengan suasana hati, suasana pikiran, suasana historis, suasana sejarah gitu ya. Suasana kepercayaan gitu dengan segala sesuatu. Begitu teman-teman. Ya, itu simbol. Karena itu sekali lagi jangan pernah main-main dengan simbol itu, apalagi misalnya simbol agama lain. Itu bisa saja bagi pemeluknya itu hati-hati sekali. Bagi pemeluknya bisa saja sensitif, karena itu perlu dipikirkan secara lebih jauh ya. Misalnya bercandaan soal simbol dan sebagainya. Ya, sensitivitas kita untuk memahami itu penting sekali ya. Memahami psikologi orang yang memiliki simbol dan hidup di dalam ruang simbol itu gitu ya. Oke, simbol dan masyarakat. Nah, ini sosiologinya itu ada di sini teman-teman sekalian. Nah, kesatuan sebuah kelompok selalu diungkapkan dengan simbol. Kesatuan sebuah kelompok itu selalu diungkapkan dengan simbol. Artinya di sini nih simbol itu sebagai pusat perhatian bersama. Jadi simbol suatu kelompok. Makanya itu biasanya kelompok-kelompok itu selalu memiliki bendera-bendera dengan makna-makna tertentu. Misalnya negara ya memiliki bendera merah putih itu kan sebagai simbol. Ya, dia adalah perhatian bersama. Sarana komunikasi. Kalau sudah merah putih ya Indonesia gitu kira-kira. Kalau sudah merah putih ya kita ini bangsa yang sama gitu ya. Landasan pemahaman bersama. Landasan ketika lihat merah putih di situ ada Pancasila, ada nilai-nilai kebersamaan, ada nilai-nilai kerakyatan, ada nilai-nilai kebudayaan, ada hukum, ada sistem pelayanan dan sebagainya ada di situ. Karena itu di masyarakat pun demikian, meski tidak harus berbentuk benda, kadang juga bisa berbentuk institusi maupun berbentuk apa namanya bahasa dan sebagainya gitu ya. Dan tetapi di masyarakat tuh mesti ada simbol-simbol penyatuan ya. Bisa kita teliti lebih jauh. Karena itu masyarakat itu hampir tidak mungkin tanpa ada simbol-simbol. Sebab ungkapan persatuan itu biasanya ada simbolnya. Ungkapan ikatan batinnya itu diungkapkan melalui terekspresi dalam bentuk simbol-simbol gitu ya. Ungkapan komunikasi bersama sebagai bagian dari tes itu juga masuk di sana. Jadi simbol itu bersifat dapat dicerap. Tidak hanya benda yang kemudian terlihat terpisah dengan kita, tetapi dia dapat dicerap, dapat dimengerti, dapat dimaknai gitu ya. Baik sebagai bentuk objeknya, baik sebagai bendanya, gambarnya, atau bahasanya, atau tingkah lakunya, atau perilakunya gitu ya. Baik sebagai objek maupun sebagai konsep imajinatif. Sekali lagi, simbol itu memang realitas, tetapi di belakangnya juga ada imajinasi keserupaan atas realitas, gitu ya. Jadi di balik kata simbol, di balik sesuatu yang kemudian disimbolkan di situ ada imajinasi keserupaan realitas yang dipikirkan atau disatukan di dalam ruang kehidupan itu. Di dalam ruang kehidupan, di dalam ruang simbol ya. Jadi simbol di sini ini memiliki daya kekuatan yang melekat. Gitu ya. Simbol ini memiliki daya kekuatan yang melekat di dalam dirinya.
eh, simbol mempunyai akar dalam masyarakat dan dapat dukungan dari masyarakat dan menjadi bagian dari kesatuan masyarakat. Ingat, ini kata kunci penting. Jadi simbol itu berakar di dalam kehidupan masyarakat, ya, termasuk masyarakat agama. Jadi simbol itu berakar di dalam kehidupan masyarakat, mendapat dukungan dari masyarakat karena di situ juga adalah bagian dari imajinasi, pemaknaan, konsep-konsep, apa namanya, dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Dan yang paling penting, simbol itu adalah menjadi bagian dari kesatuan masyarakat. Ingat 3 kata kunci itu ya. Simbol sebagai akar yang berakar dari masyarakat, simbol mendapat dukungan masyarakat, simbol itu menjadi bagian dari kesatuan masyarakat. Gitu itu ya. Nah, sekarang fungsi simbol. Nah, fungsi simbol itu apa fungsinya? Yang pertama adalah fungsi simbol adalah bahasa dan bahasa bersama. Ya tadi ya, bahasa bersama suatu kesatuan makna di dalam masyarakat. Kata-kata biasanya makanya bahasa-bahasa tertentu maknanya dari daerah satu ke daerah lain itu bisa saja berbeda karena di sana ada penyimpan makna-makna. Kata-kata itu kan simbol dari pikiran-pikiran yang kita ungkapkan bunyi dan sebagainya kan, melalui suara dan sebagainya. Ya, ada makna-makna bersama yang terungkap di sana, gitu ya. Apa namanya, bisa saja bahasa di daerah satu dengan kata yang sama bisa maknanya bisa berbeda dengan kata di daerah lain meski bunyinya sama. Kenapa? Karena di sana ada makna-makna kesatuan-kesatuan. Jadi simbol itu menjadi bahasa bersama, menjadi kesatuan makna-makna di dalam masyarakat itu sendiri, itu fungsinya. Menyatukan, mengeratkan, menjadikan sebagai kelompok dan sebagainya ya. Yang kedua, fungsi simbol itu sebagai saluran atau channel transmisi kepercayaan dan sikap dari satu generasi ke generasi yang lain. Jadi melalui sistem simbol lah kemudian atau melalui simbol-simbol tertentu itu sistem ajaran dan sistem pemaknaan, sistem emosi itu tertransfer dari generasi satu ke generasi yang lain. Gitu. Tidak semata-mata kemudian dialami atau diyakini oleh satu generasi saja, tetapi itu akan turun-temurun tuh. Akan turun-temurun diyakini. Makna-makna yang ada di belakang juga akan ditangkap, akan dicerap, akan apa namanya, menjadi bagian dari sistem yang mentransmisikan makna yang diyakini yang ada di belakangnya itu ke generasi berikutnya, gitu ya. Misalnya hijab itu misalnya dari orang tua kita, misalnya apa namanya, disampaikan begini-begini. Jadi ketika orang berhijab dianggap bagian dari kesopanan, dianggap bagian dari orang yang patuh agama, misalnya kan. Maka itu ketika jadi berhijab itu jadi hijab dan simbol hijab itu menjadi saluran pemaknaan tentang makna sopan, tentang makna religiusitas kepada generasi berikutnya, itu ya. Gitu jadi teman-teman. Jadi simbol sebagai saluran transmisi kepercayaan ya dari suatu generasi ke generasi yang lain. Yang ketiga, simbol juga adalah saluran bagi emosi manusia. Nah ini, jadi ia adalah ungkapan-ungkapan spiritualitas yang ada di dalamnya. Saluran ungkapan keterikatan, ungkapan kesatuan gitu ya. Karena itu kalau misalnya ada seseorang menghina lambang atau simbol seseorang itu biasanya kesatuannya akan meradang dan karena itu adalah ikatan emosi bersama. Jadi dia menjadi penyatu di dalam kehidupan masyarakat itu. Jadi simbol saja bukan hak. Kenapa? Kenapa bisa seperti ini? Karena simbol itu bukan hanya hasil dari prosedur pemikiran, bukan hanya dipikirkan lalu disimbolkan. Tetapi simbol juga adalah hasil dari proses historis. Simbol itu muncul tidak hanya dipikirkan lalu disimbolkan gitu, enggak. Ya, simbol itu proses historis, dia lahir dari proses pergulatan sejarah perjalanan manusia, perjalanan suatu kelompok. Itu pergulatannya di situ, gitu. Sehingga kemudian emosi itu benar-benar tertanam, keterikatan itu benar-benar tertanam, pemaknaan itu benar-benar tertanam di dalamnya. Gitu, gitu teman-teman sekalian. Oke, sekarang agama dan simbol masuk ke sini nih, Marsa Iliada. Agama dan simbol. Menurut Marsa Iliade itu ya, adalah cara khusus untuk mengenal hal-hal yang religius. Nah, ini penting. Kenapa? Karena hal-hal yang religius itu kebanyakan juga misterius. Sifatnya kepercayaan, kadang juga tidak bisa ditangkap dengan nalar, kadang juga ia adalah di luar kemampuan nalar manusia. Karena itu kemudian simbol ini mengungkap dan bisa memberikan pengenalan-pengenalan tentang apa namanya, ekspektasi-ekspektasi, makna-makna dan kepercayaan-kepercayaan, emosi-emosi religiusitas gitu. Jadi simbol adalah cara.
untuk mengenal hal-hal yang religius tadi itu, gitu ya, dan sebagainya. Yang kedua, simbol mampu menampung informasi yang sulit bahkan yang tidak mungkin untuk diekspresikan dalam agama. Gini, di dalam agama kita itu mengekspresikan tentang ketuhanan misalnya adalah dengan kita bersujud, dengan kita, ruku dan sebagainya, tentang dengan ritual dan sebagainya. Ada hal misalnya hal-hal yang tidak dapat diungkapkan di dalam konteks keagamaan itu. Dalam konteks perilaku itu, karena itu kemudian simbol itu mampu menampungnya, gitu. Simbol misalnya Ka'bah itu bagaimana dia kemudian disimbolkan sebagai suatu bentuk, apa namanya, eee, persatuan religiusitas, gitu, antara masyarakat muslim di seluruh dunia. Ya kan? Di situ menjadi simbol nomor satu. Ditambah lagi dia kandungan-kandungan makna dan spiritualitas di belakangnya yang dianggap misalnya lurus dengan arsy gitu ya. Itu kan sesuatu yang kadang sulit banget diungkapkan, tetapi kemudian itu dengan hadirnya simbol ini menyatu di dalamnya dan bisa kita tangkap maksudnya. Jadi ya, tiga simbol itu adalah tanda-tanda realitas transinden. Jadi sesuatu yang transinden, sesuatu yang apa namanya, yang spiritualis, sesuatu yang spiritual being, sesuatu yang apa namanya, eh, maha tinggi, ya, transinden. Jadi simbol itu tanda-tanda realitas transinden. Kenapa? Karena di sana kemudian terungkap, di sana tersimpan, di sana kita bisa menangkap. Jadi memberikan pandangan yang jelas mengenai keberadaan yang sakral, gitu ya. Ketika kita sholat menghadap Ka'bah, lalu Ka'bah kita yakini adalah lurus dengan arsy, kita kemudian seakan-akan di situ mengenal keberadaan yang sakral yang ada di arsy misalnya, tentu dengan tafsir agama yang berbeda-beda lah ya. Pun begitu dengan yang lain, dengan agama-agama yang lain. Jadi memberikan pandangan yang jelas mengenai keberadaan yang sakral. Gitu. Nah, yang keempat, simbol memiliki keunikan karena memberikan pemahaman yang jelas mengenai yang sakral dan realitas kosmologis. Jadi gini, realitas yang sakral itu kadang teman-teman, itu memang tidak dapat diungkapkan, hanya dapat diemosikan, tetapi dia bisa berbentuk dengan bentuk simbol. Misalnya simbol totem di masyarakat aborigin, gitu ya, yang disimbolkan dengan bentuk hewan dan tumbuh-tumbuhan misalnya. Itu terungkap di situ ada fungsi-fungsi sakralitas di dalamnya, gitu. Jadi eh, manifestasi yang dia mampu menyatakan, gitu ya. Kecuali dalam apa namanya, dia adalah manifestasi yang tidak mampu dinyatakan kecuali dalam bentuk simbol. Ada banyak hal yang kita tidak bisa ungkapkan tetapi dinyatakan dalam bentuk simbol. Ada banyak orang tidak bisa mendeskripsikan tapi kita nyatakan dalam bentuk simbol, entah pantomimik, gerak dan sebagainya. Gitu ya. Banyak hal. Jadi simbol itu tidak terbatas pada objek benda-benda, tapi banyak hal. Ya bisa berbentuk ritual gitu ya, bisa berbentuk yang lain. Oke. Sekarang kita masuk ke sini koherensi model simbol dan kepercayaan. Jadi ada kepercayaan, nanti ada ritual dan ada etika. Koherensi model simbol dan kepercayaan. Pada aspek kepercayaan melahirkan model simbol yang dapat memberi interpretasi terhadap berbagai wujud Tuhan yang dipercayai. Jadi Tuhan itu kan kita tidak mampu mendeskripsikan Tuhan dzatihi. Hanya Tuhan yang mampu mengetahui tentang dirinya sendiri. Kita ini kan terbatas tuh. Manusia-manusia ini semuanya yang beragama, entah Islam Kristen itu kan terbatas mengungkap Tuhan. Kita semuanya kemudian bekerja dengan deskripsi pemaknaan yang kita pahami gitu. Karena itu dalam konteks ini ada banyak kemudian simbol-simbol yang itu menginterpretasikan wujud yang sakral itu, keberadaan yang sakral itu yang kita percayai, yang kita puja, yang kita sembah gitu ya. Dan sebagainya. Karena itu di sini baik yang bersifat imanin ke bawah, yang bersifat transinden ke atas dan sebagainya. Misalnya di dalam Islam simbol Tuhan itu dimulirkan dengan kata Allah. Ya kan? Dengan kata Allah. Dengan kata Al-Husna dan sebagainya ya. Kata Allah, ya kan? Itu kita kita mengatakan itu di dalam ruang ruang kehidupan kita beragama. Tapi kata Allah itu kita seakan-akan merepresentasikan yang sakral kan? Yang sakral, ilah, Tuhan kan? Ilah, Allah, Tuhan gitu. Seakan-akan memang merepresentasikan yang sakral itu dan yang sakral itu tampak. Meski kita sebenarnya dapat memahami pengertian zat yang maha kuasa itu dengan kata Allah gitu.
Meski kita sendiri itu tidak memahami betul apa namanya, tidak bisa mendefinisikan betul tentang, Tuhan yang Maha Benar itu kecuali dirinya sendiri, dan karena itu kita memiliki konsepsi-konsepsi di dalam mendeskripsikan Tuhan melalui Allah, simbol Allah gitu. Dalam Kristen misalnya dengan patung Yesus gitu ya. Dalam Hinduisme misalnya dengan patung Trimurti dan sebagainya. Itu adalah ungkapan-ungkapan yang kemudian mengungkap wujud ketuhanan Tuhan itu yang kita percayai, yang kita sembah, yang apa namanya, yang kita kasihi, yang kita puja, yang kita minta tolong dan sebagainya. Itu. Itu kan sesuatu yang transinden, yang tak dapat diungkap, hanya kita bekerja untuk mendekati sesuatu itu. Gitu. Karena yang Allah sendiri yang tahu zatnya, kita tidak mampu di sana misalnya gitu ya. Karena itu kita hanya bekerja, konsepsi kita bekerja mendekati pemahaman tentang Allah itu. Oke, eh, Tuhan sendiri di dalam proses simbolnya itu mengalami dalam sejarah antropologi sosiologis itu mengalami perkembangan teman-teman sekalian ya. Jadi nanti coba cari lebih jauh bagaimana evolusi simbol ketuhanan itu gitu ya. Jadi simbol ketuhanan itu memang juga berevolusi. Kalau di masyarakat arkais, di masyarakat kuno, masyarakat lama, Tuhan itu disimbolkan dengan batu dan patung, ya kan? Itu sejarahnya. Nah, kemudian penyimbolan tentang Tuhan itu memodelkan Tuhan dengan simbol manusia sebagai hero dan juru selamat. Gitu ya. Jadi kayak misalnya di Yunani kuno misalnya itu kalau teman-teman lihat tentang God dan sebagainya, Tuhan dan sebagainya, itu kan disimbolkan dengan bentuk heroisme, membantu dan sebagainya. Bahkan bisa juga dalam bentuk apa namanya, alam, dewa matahari dan sebagainya gitu-gitu ya. Jadi ada dualisme di sana, ada heroisme kemanusiaan yang disimbolkan dalam konteks itu, ada ya kemahaan gitu ya, yang juga ada di sana gitu. Terus nanti juga berevolusi itu simbol ketuhanan dalam bentuk yang tertinggi dan transinden, yang sifatnya divine, tidak ada unsur manusianya ya, seperti sekarang kata Allah gitu kan dan sebagainya. Kata Bapa itu sudah misalnya simbolnya sudah bersih misalnya dari manusianya gitu. Maksudnya tidak dualisme lagi tetapi monotheism gitu, monotheism. Satu gitu. Gitu teman-teman. Jadi ada sejarah di dalam proses penyimbolan Tuhan itu secara sosiologis antropologis gitu ya. Oke. Koherensi model simbol dengan ritual. Jadi itu ya, ritual. Bentar. Ritual ya. Jadi ada koherensi tadi dengan kepercayaan, sekarang dengan ritual. Nah, ritual sebagai suatu pranata pemujaan, cult institution ya. Jadi ritual itu kan pranata pemujaan kita kepada Tuhan itu. Dimodelkan dalam berbagai bentuk simbol. Misalnya pada masa prasejarah, ritual itu dimodelkan atau disimbolkan dalam bentuk tarian, ya kan, sesajen korban, bacaan apa namanya dengan mantra, gitu ya. Pada tahap historis, simbol ritual juga dimodelkan dengan worship, penyembahan. Ya, kalau dulu tarian, nyanyian, sekarang penyembahan dengan cara-cara tertentu, worship gitu ya. Pengakuan dosa ya, dengan penyembahan itu pengakuan dosa, korban, doa-doa. Dalam Islam misalnya dengan model syahadat ya, di dalam Kristen misalnya dengan model baptis dan persaksian dan sebagainya. Gitu-gitu. Jadi dia juga berkembang itu dalam sejarahnya gitu ya, dalam proses historis apa namanya, model ritual keagamaan itu gitu. Karena itu ya kita juga tidak tahu apakah sholat misalnya sama gerakannya seperti umatnya Nabi Ibrahim di masa itu misalnya kayak gitu ya. Tetapi yang kita tahu solu kama ro'aitumuni usolli gitu. Itu yang kita tahu. Oke, tapi ya saya nggak tahu nih, saya belum mengkaji lebih jauh dalam konteks itu, tetapi proses penyembahan itu atau proses ritual itu di dalam sejarah juga mengalami evolusi. Meski sekarang juga masih digunakan, masih banyak juga ada tarian juga pengungkapannya, ada juga memang tapi bukan satunya gitu ya. Kalau dulu itu dengan tarian dengan sesajen korban, maka kalau sekarang itu ya bisa saja dicampur ya, ada tarian juga, ada apa namanya, worship, penyembahan, ada doa-doa dan ada gerakan-gerakan dan sebagainya. Itu koherensi model simbol dan ritual. Jadi
pemaknaan simbolnya dengan proses ritualnya itu ada koherensinya dan memiliki historisnya juga. Terus terakhir adalah koherensi model simbol dan etika. Nah, ini etika tingkah laku. Jadi berbagai model pemujaan dan ritual keagamaan tidak terlepas dengan simbol etika. Nah, ini yang penting, etika, teman-teman sekalian. Kalian itu hati-hati mempermainkan simbol agama orang lain atau simbol-simbol kelompok yang lain. Hati-hati sekali. Bisa jadi perang loh ya, seperti perang salib dulu, seperti pengeboman di kedutaan Perancis gara-gara ada Perancis yang menggambar nabi. Itu hati-hati sekali bisa berujung karena sensitivitas kita itu penting sekali di dalam beragama. Penghargaan terhadap simbol orang lain itu juga pentingnya. Jadi antara pemujaan, kepercayaan, ritual gitu ya, itu harus terintegrasi dengan sistem etika dan ketentuan moral. Jadi tiga-tiganya terintegrasi yang padanya memiliki nilai kebaikan dan keburukan atau kejahatan, ya kan? Di situ ada nilai kejahatan, ada nilai kebaikan yang ada di dalamnya dalam bentuk etik tuh. Karena itu dalam sistem kepercayaan agama misalnya ya, pahala itu disimbolkan dengan nirwana, surga, gitu ya. Dosa itu disimbolkan dengan neraka. Kebaikan yang utama dimodelkan dalam bentuk nabi dan rasul, gitu ya. Al-Masih, Buddha Gautama, Rama dan Krishna, gitu ya. Dalam model lain, pengingkaran itu disimbolkan dengan kafir, iblis, setan dan sebagainya. Itu punya simbolnya masing-masing di dalam ruang etik ya. Karena itu seringkali saya dengar itu. Kalau kelakuan jelek itu sama anak-anak itu dibilang kelakuanmu dajjal sekali ya, gitu-gitu. Ya, meski dalam bahasa bercandaan kadang itu ya gimana ya? Ya gitu dalam bahasa sehari-hari kan kadang, "Wah, kamu ini kelakuanmu laknat dajjal," kayak gitu-gitu kan. Ya itu karena kemudian, proses pemaknaan itu berevolusi. Kalau dulu bilang dajjal itu tersinggung ya, tapi kalau sekarang ada evolusi makna kan, jadi pemaknaan terus juga, ikut berubah gitu, jadi menjadi keakraban dan sebagainya, gitu. Itu teman-teman sekalian. Oke, terakhir permodelan simbol agama yang konkret, dalam bentuknya yang konkret itu pemodelan simbol agama dalam yang konkret itu misalnya dalam konteks ini, dalam bentuk yang konkret simbol agama itu mewujud dalam kata-kata ya, ada kata-kata, ada pujian ya. Saya baru lihat TikTok nih tadi, karena Safi itu mengatakan insya Allah misi akan bergabung, akan tetap ada di Barca karena Barca membutuhkan misi. Jadi kata insya Allah diperdebatkan di TikTok itu, padahal ya seakan-akan di situ diperdebatkan Safi ini Islam apa bukan sih? Karena kata insya Allah itu identik dengan Islam gitu. Padahal ya kalau di Timur Tengah ya insya Allah itu digunakan juga oleh umat Kristen, digunakan oleh umat Yahudi dan sebagainya gitu ya. Tetapi ya itulah karena simbol yang melekat tadi, kata pujian, kata-kata, perkataan dan sebagainya itu juga masuk dalam konteks itu. Atau simbol itu juga bisa berbentuk barang atau objek ya seperti Ka'bah, tasbih, salib, bisa berbentuk jenggot juga gitu ya. Kopiah bisa berbentuk surban, bisa berbentuk apapun, patung dan sebagainya ya. Atau tindakan keagamaan. Jadi perilaku-perilaku tindakan seperti ritual, sujud dan sebagainya itu kan memaknai simbol-simbol dan sebagainya. Atau peristiwa, misalnya bencana alam, seakan-akan tuh memang kita lihat sebagai simbol kekuasaan Tuhan, ketidakberdayaan kita dan sebagainya. Simbol keajaiban, simbol mukjizat dan sebagainya. Ada aja sesuatu yang kita bisa maknai. Atau pola, seperti bahasa, aturan, tingkah laku, konkret itu juga simbol. Tingkah laku, proses perilaku itu juga simbol. Bisa bisa sebagai bagian dari simbol atau pribadi-pribadi seperti dewa, nabi, tokoh-tokoh yang lain gitu ya. Kiai dalam masyarakat tertentu dia menjadi simbol dari masyarakat itu atau hal-hal yang konkret lainnya. Banyak sekali. Ini kan sifatnya sekali lagi materi ini sifatnya pengantar teman-teman sekalian ya. Jadi kalau di SAA atau studi agama-agama itu kata simbol ini bisa 1 semester pembahasannya. Ini hanya penjelasan singkat untuk menjelaskan aspek dari agama saja. Ya, kalau untuk materi secara khusus itu memang di SAA itu ada mata kuliah simbol-simbol agama dan itu 1 semester itu. Jadi tidak sederhana apa yang saya jelaskan hari ini. Tetapi paling tidak ini sebagai pengantar saja bagi teman-teman. Ada juga yang berbentuk warna, misalnya warna kuning keemasan itu kan misalnya warna putih dipakai di Kristen, di Islam, warna kuning misalnya dipakai di Buddhis dan sebagainya. Itu kan ada maknanya, simbol keabadian, simbol kesucian, simbol kemakmuran kan?
ada di sana semua. Ada misalnya yang berbentuk bulan bintang, ada yang berbentuk salib, ada disimbolkan dalam bentuk matahari, dalam bentuk kosmos kosmik ya, seperti matahari dan sebagainya. Nah, begitulah. Ada banyak simbol, kompleksitas sekali agama kita ini, agama-agama ini, karena itu penting dipelajari di dalam ruang kehidupan sosial kita. Saya kira itu teman-teman sekalian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Jangan lupa bahagia. Sekali lagi, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.